Halo semuanya, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Panduan ini dirancang khusus buat Anda, terutama yang baru pertama kali dapat kerja di luar negeri, untuk menaklukkan yang namanya proses apostila SKCK tanpa perlu pusing mikirin birokrasi. Dapat tawaran kerja di luar negeri itu luar biasa ya kan? Tapi berhadapan sama tumpukan birokrasi internasional, wah itu cerita yang beda. Tenang aja, kita bakal kupas tuntas semuanya hari ini. Kalau kita bandingin, ngurus dokumen publik zaman dulu tuh bener-bener mimpi buruk. Anda harus bolak-balik berminggu-minggu dari notaris, ke Kemenkumham, ke Kemenlu, sampai ke berbagai kedutaan. Bikin capek. Nah, sekarang, berkat sistem apostil yang baru, proses panjang itu dipangkas jadi cuma 3-5 hari aja lewat satu portal digital tunggal Kemenkumham. Bener-bener lompatan efisiensi yang luar biasa, asalkan Anda tahu persis langkah-langkahnya. Tapi sebelum kita masuk ke teknisnya, ada satu aturan emas yang harus selalu diingat. Jam birokrasi itu mulai berdetak tepat di detik Anda menerima tawaran pekerjaan. Kenapa? Karena SKCK itu masa berlakunya cuma 6 bulan, pas, tanpa toleransi. Jadi, waktu adalah aset Anda yang paling kritis di sini. Perencanaan yang meleset sedikit aja bisa bikin dokumen Anda kedaluarsa sebelum Anda menginjakan kaki di imigrasi negara tujuan. Gak mau kan itu terjadi? Biar visa kerja Anda aman dan gak tertunda, kita bakal pecah proses ini ke dalam 5 langkah praktis. Mulai dari ngurus SKCK digital, memahami hierarki kepolisian, proses apostil satu langkah, jebakan seputar penerjemah, dan terakhir, merencanakan anggarannya. Bagian 1. Mendapatkan SKCK digital Anda. Di tahap inilah kita membangun fondasi awal dengan mengamankan catatan kepolisian itu sendiri, lewat sistem digital yang sekarang udah diwajibkan oleh pemerintah. Mulai tahun 2024, ada aturan main baru yang wajib banget Anda ikuti. Anda mutlak harus pakai aplikasi Super Apps Presisi dari Polri, karena portal web yang lama udah nggak bisa dipakai. Terus perhatikan syarat krusial ini. Status BPJS Kesehatan atau JKN Anda harus aktif. Kalau ada tunggatan sedikit aja, proses aplikasi SKCK Anda bakal berhenti seketika. Dan oh ya, pastikan juga paspor Anda masa berlakunya minimal 6 bulan ya. Bagian 2. Memahami hierarki kepolisian. Tahu kemana Anda harus mengajukan SKCK itu super penting. Percaya atau enggak, salah milih instansi ini adalah alasan nomor 1 kenapa pelamar pemula sering banget gagal di tahap verifikasi apostil nanti. Coba perhatikan ini. Bikin SCKC di Polsek lokal atau Polres tingkat kota buat keperluan visa internasional itu sebenarnya jebakan besar loh. Sistem apostil itu harus memverifikasi keaslian tanda tangan petugas polisi. Masalahnya, spesimen tanda tangan petugas di tingkat Polres dan Polsek itu jarang banget diperbarui atau bahkan nggak terdaftar di database nasional. Jadi, sangat disarankan uruslah minimal di tingkat Polda atau lebih aman lagi, langsung ke Mabes Polri. Terus, gimana kalau Anda udah terlanjur pegang dokumennya dan pas nyoba ngajuin apostil, sistem online malah nolak gara-gara tanda tangannya nggak ketemu di database? Wah, ini nih momen di mana banyak pelamar langsung panik. Tenang, tarik napas dulu, selalu ada jalan keluarnya. Buat nyelamatin aplikasi Anda, ada 2 opsi. Cara paling cepat, bawa aja SKCK itu ke notaris buat dilegalisasi. Kenapa? Karena spesimen tanda tangan notaris udah pasti terdaftar di database nasional. Praktis kan? Atau opsi kedua, Anda bisa minta pihak Intelkam kepolisian buat update spesimen tanda tangan mereka ke pusat. Tapi jujur aja, proses ini biasanya makan waktu tunggu yang lumayan lama. Bagian 3, proses apostil, 1 langkah. Anggaplah kita udah pegang SKCK yang valid dari kepolisian yang benar, nah sekarang kita melangkah ke tahap krusialnya, menavigasi portal AHU online. Secara sederhana, sertifikat digital ini tuh kayak tiket sakti yang ngegantiin proses lama yang menyiksa, di mana Anda harus keliling ke berbagai kedutaan. Sertifikat ini bakalan ngebuktiin secara instan ke atasan baru Anda dan pihak imigrasi di luar negeri kalau catatan kepolisian Anda itu 100% asli. Menariknya, portal ini sebenarnya gampang banget dioperasikan. Anda tinggal masukin data dan unggah dokumen. Tapi dengerin ini baik-baik ya, pastikan hasil scan PDF atau JPEG Anda itu jernih banget sebening kristal dan ukurannya persis di bawah 5 MB. Tim verifikasi di belakang layar itu harus bisa baca setiap stempel dan tanda tangan dengan super jelas. Kalau buram sedikit aja, aplikasi Anda dipastikan bakal dikembalikan. Dan ini dia kabar fantastisnya. Anda nggak perlu lagi repot-repot beli tiket pesawat ke Jakarta cuma buat nyetak stiker apostil. Layanannya udah terdesentralisasi. Begitu pembayaran beres, Anda tinggal pilih kantor wilayah atau Kanwil terdekat dari posisi Anda sekarang.
Mau di Bali, Surabaya, atau Makassar, Anda bisa langsung cetak di sana. Ngebantu banget kan? Bagian 4. Penerjemah dan jebakannya. Sebelum dokumen ini benar-benar siap diterbangkan, kita harus beresin urusan hambatan bahasa dan bobot hukum dari terjemahan Anda. Poin krusial di sini adalah Anda wajib banget ngecek aturan spesifik dari negara tujuan Anda. Urutan menerjemahkan versus melakukan apostil itu bisa ngubah total alur kerja Anda loh. Contohnya, buat ke Belanda, Anda biasanya harus apostil SKCK aslinya dulu, baru dokumen dan sertifikatnya diterjemahin utuh. Di negara lain, rutenya bisa kebalik. Hati-hati, jangan sampai salah langkah. Dan apapun rute yang Anda pilih, ingat satu aturan mutlak ini. Jangan pernah iseng nerjemahin dokumen ini sendiri atau pakai Google Translate. Pakai jasa penerjemah tersumpah itu langkah wajib yang nggak bisa ditawar demi menjamin otoritas imigrasi asing menerima hasil pemeriksaan latar belakang Anda tanpa masalah. Bagian 5. Merencanakan anggaran birokrasi Anda. Yuk kita susun perencanaan finansial dan waktu di tahap akhir ini, biar nggak ada kejutan di dompet sebelum keberangkatan Anda. Kalau kita bedah rinciannya, biaya wajib pemerintah itu sebenarnya murah ya, di total cuma sekitar Rp180.000. Nah, yang bikin biayanya bervariasi itu justru ada di jasa profesional, kayak penerjemah tersumpah, atau kalau Anda milih menyewa agensi buat ngurusin semuanya demi menghemat waktu. Sesuaikan saja dengan budget yang Anda siapkan. Kalau kita gabungin semua tahapannya, lini masa realistis itu memakan waktu sekitar 10-14 hari. Inilah kenapa Anda harus gerak cepat dan mulai prosesnya di hari yang sama saat Anda menandatangani tawaran pekerjaan itu. Waktu 2 minggu ini benar-benar berharga buat mengejar jam kedaluarsa dokumen yang cuma 6 bulan tadi. Seiring berjalannya waktu, Indonesia terus ngelakuin modernisasi. Kita udah mulai lihat fondasi untuk sistem e-apostil yang sepenuhnya digital tanpa butuh stiker fisik. Malahan, di tingkat legislatif, sekarang lagi ada perdebatan menarik soal apakah catatan kepolisian fisik itu masih relevan untuk mobilitas global atau justru cuma jadi hambatan administratif semata. Dengan semua transformasi digital yang super cepat ini, pastinya bikin kita mikir kan? Kira-kira, berapa lama lagi sih kita masih butuh dokumen fisik berupa kertas cuma untuk ngebuktiin siapa diri kita ke seluruh dunia? Akankah batasan birokrasi ini segera menjadi usang? Pertanyaan yang sangat menarik buat menutup panduan kita kali ini. Pastikan Anda merencanakan waktu dengan matang dan semoga sukses besar untuk pekerjaan internasional baru Anda.